Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel mengulas seputar dunia bisnis, sharing bisnis, mining, cryptocurrency, dan lain-lain untuk menghasilkan cuan secara bersama-sama ya teman-teman, tentunya dengan cara yang gratis. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dan rekan-rekan semua yang sudah nonton video saya dan sudah melakukan subscribe. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, agar tidak ketinggalan suatu informasi dari saya mengenai website penghasil uang lainnya. Oke teman-teman, di sini saya ingin membedah suatu informasi seputar Pi Network lagi ya. Kali ini saya ingin membongkar atau membedah white paper Pi Network ya teman-teman, secara garis besarnya saja ya. Karena di sini kalau kita bahas satu persatu itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali ya teman-teman, atau memakan durasi 2 jam mungkin masih kurang ya. Di sini saya akan perlihatkan kepada teman-teman semua rangkuman yang ada di dalam white paper Pi Network ya, yaitu adalah new white paper chapter. Di sini saya ingin membagikan secara garis besarnya saja ya teman-teman, secara garis-garis besarnya saja. Di sini ada token model and mining, dan di sini ada Pi supply Pi Network, dan ini pre-mainnet supply sebelum mainnet, dan juga ada mainnet supply. Selanjutnya ada di sini dijelaskan banyak sekali ya teman-teman, ada mining mekanisme mining, pre-mainnet formula. Di sini dijabarkan sangat panjang sekali teman-teman. Ini saya ambil secara garis besarnya saja. Ada mainnet mining formula. Ini teman-teman juga bisa membaca dan menerjemahkannya sendiri ya. Di sini saya ingin membahas yang inti-intinya saja ya teman-teman. Dan di sini juga ada lockup reward. Dan teman-teman yang belum melakukan lockup, segera di lockup ya koinnya ya teman-teman. Di sini juga ada lagi yang dibahas di dalam white paper Pi Network ini ya. Ini ada node reward. Di sini sangat banyak sekali teman-teman. Ini secara garis besarnya saja saya tunjukkan kepada teman-teman. Dan ada the effect of KYC on mainnet reward. Nah, ini ada efek KYC pada reward mainnet ya. Dan di sini ada roadmap teman-teman. Roadmapnya ada fase 1. Fase 1 itu launching pada Desember 2018. Sudah terlewat ya fase 2, fase testnet 14 Maret 2020. Dan yang sekarang ini fase mainnet teman-teman. Ada fase mainnet dan juga the enclosed network period. Nah, di sini nanti saya akan bahas ya teman-teman. Di sini nanti saya akan membahas fase mainnet ini dan the enclosed network period, dan juga ada KYC verifikasi and mainnet balance transfer. Selanjutnya yang terakhir ada the open network period teman-teman. Di sini akan saya bahas mulai dari yang ini ya teman-teman, yang tadi ya, yang fase 3 mainnet sampai pada fase mainnet terbuka tadi ya. Sini saya ingin membahas tentang fase mainnetnya teman-teman. Ya teman-teman, silahkan disimak periode mainnet jaringan tertutup ya teman-teman. Dan di sini kan kita sudah sedang berada di fase periode jaringan tertutup teman-teman, atau mainnet tertutup ya. Periode ini dimulai pada Desember 2021. Periode jaringan tertutup berarti bahwa mainnet aktif tetapi dengan firewall yang mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan. Perintis akan dapat meluangkan waktu untuk KYC dan
memigrasikan Pi mereka ke blockchain mainnet langsung. Saldo apapun yang dimigrasikan ke mainnet dapat digunakan berdasarkan pilihan Pioneer untuk membeli barang dan layanan di aplikasi Pi, mentransfer ke Pioneer lain, atau dikunci selama jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penambangan yang lebih tinggi. Perintis KYC akan dapat menggunakan Pi mereka di mainnet secara bebas di lingkungan tertutup dalam jaringan Pi. Namun periode ini tidak akan memungkinkan konektivitas antara blockchain Pi dan blockchain lainnya. Keuntungan dari pendekatan dua periode ke mainnet: ada beberapa keuntungan. Memiliki periode tertutup menengah untuk meningkatkan ke mainnet yang terbuka penuh. Pendekatan ini memberikan waktu untuk jutaan perintis di seluruh dunia untuk lulus KYC, membangun dan menerapkan lebih banyak aplikasi Pi, dan memungkinkan lebih banyak utilitas dibuat dan digunakan. Mentransisikan aplikasi Pi yang digunakan di testnet ke mainnet dan interaksi pada modifikasi dan penyesuaian apapun pada mainnet dan ekosistem sebelum jaringan terbuka ya teman-teman. Selanjutnya, periode jaringan tertutup memberikan waktu bagi jutaan perintis ke KYC dan memigrasikan Pi mereka ke mainnet. Hanya sebagian kecil dari perintis yang akan mampu menyelesaikan KYC mereka sekitar peluncuran mainnet. Selama beberapa bulan mendatang, kami akan terus meluncurkan solusi KYC ke lebih banyak perintis dan membantu mereka menyelesaikan KYC mereka. Jika kita pindah langsung dari testnet ke jaringan terbuka, ini berarti bahwa perintis yang mampu KYC sebelum yang lain akan memiliki Pi yang tersedia untuk digunakan di luar platform Pi, sementara perintis yang masih menunggu untuk menyelesaikan KYC mereka belum memiliki hak istimewa ini. Kecepatan di mana Pioneer di seluruh dunia dapat menyelesaikan KYC mereka akan bergantung pada kecepatan di mana setiap komunitas lokal menyediakan tenaga kerja masa validator KYC, serta kecepatan di mana masing-masing Pioneer berpartisipasi dalam KYC. Memiliki periode jaringan tertutup memberikan waktu bagi jutaan perintis untuk menyelesaikan KYC mereka dan mentransfer Pi mereka ke mainnet. Dengan cara ini, semua Pioneer yang bersedia dan mampu menyelesaikan KYC mereka dalam jangka waktu yang wajar dapat menggunakan Pi mereka di luar platform Pi sekaligus. Mengingat bahwa konektivitas eksternal antara Pi blockchain dan blockchain atau sistem lainnya tidak diperbolehkan selama periode jaringan tertutup. Ini lebih lanjut membantu perintis fokus pada transisi ke mainnet tanpa pengaruh apapun di luar Pi blockchain. Periode ini juga akan membantu komunitas untuk fokus pada pembuatan utilitas dan bootstrap ekosistem tanpa gangguan eksternal. Konsisten dengan visi jaringan Pi untuk mengaktifkan ekosistem berbasis utilitas. Ini memungkinkan aplikasi untuk diterapkan di mainnet dan membuat utilitas untuk Pioneer. Aplikasi Pi akan dapat beralih dari testnet ke mainnet ke mode produksi untuk transaksi Pi yang sebenarnya. Saat ini perintis KYC akan dapat menggunakan Pi mereka di aplikasi Pi, meningkatkan pembuatan utilitas dan membootstrap ekosistem Pi sebelum jaringan terbuka. Jalan bertahap pada dan disengaja ke jaringan terbuka ini akan membantu aplikasi serta jaringan Pi untuk mengungkap dan menyelesaikan gangguan apapun di pasar dan teknologi. Dengan demikian, periode jaringan tertutup sejalan dengan visi Pi tentang ekosistem berbasis utilitas dan filosofi iteratifnya. Selain itu, jaringan tertutup akan memungkinkan mainnet berjalan dengan data produksi dan Pi asli yang berbeda dari testnet. Data yang dikumpulkan selama jaringan tertutup akan membantu mengkalibrasi dan mengubah konfigurasi dan formula apapun jika perlu untuk memastikan jaringan terbuka yang stabil dan sukses. Selanjutnya, pembatasan di jaringan tertutup. Meskipun transaksi antara aplikasi Pi dan Pioneer serta transaksi Pioneer to Pioneer diperbolehkan dalam jaringan Pi, jaringan tertutup akan menerapkan batasan seperti yang tercantum di bawah ini. Pembatasan ini pada tahap
Ini membantu menegakkan sifat jaringan yang tertutup. Tidak akan ada konektivitas antara Pi dan blockchain lain atau pertukaran kripto. Mainnet hanya dapat diakses melalui aplikasi Pi Wallet dan Pi di browser. Blockchain mainnet akan dapat diakses oleh komputer manapun di internet, tetapi hanya melalui firewall untuk menegakkan aturan di atas. Hanya akan ada core team nodes di mainnet untuk memastikan bahwa firewall selalu ada. Jaringan tertutup akan mendukung kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekosistem Pi. Dengan demikian, transaksi pioneer to pioneer dapat dilakukan melalui Pi Wallet karena perintis KYC akan dapat menggunakan Pi Wallet untuk bertransaksi di Pi. Perintis juga dapat menggunakan aplikasi Perintis juga dapat menggunakan aplikasi Pi ini Pi di Pi browser yang dapat mengakses mainnet melalui Pi aplikasi, SDK, dan Pi blockchain API. Selama periode jaringan tertutup, aplikasi di Pi browser hanya dapat menggunakan API blockchain Pi yang diizinkan oleh firewall untuk berinteraksi dengan mainnet. Penggunaan transaksi pioneer to app atau pioneer to aplikasi dan app atau aplikasi to pioneer berikut akan diizinkan. Pertukaran Pi untuk barang dan jasa melalui aplikasi Pi transfer Pi antara perintis untuk barang dan jasa. Penggunaan berikut akan dilarang. Pertukaran Pi untuk mata uang fiat, pertukaran Pi untuk cryptocurrency lainnya, transfer untuk Pi untuk janji fiat atau mata uang kripto lainnya di masa mendatang. Kami akan menerapkan batasan di jaringan dengan menambahkan firewall ke mainnet dan dengan menjalankan node mainnet secara eksklusif untuk periode sementara ini. Node komunitas akan terus berjalan di testnet dalam periode jaringan tertutup. Kami akan terus mengimplementasikan antarmuka dan perubahan lain pada node sebagai persiapan untuk periode jaringan terbuka, di mana node komunitas dapat berjalan di mainnet. Pembatasan jaringan untuk tetap tertutup akan dilonggarkan saat mencapai periode berikutnya. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas periode jaringan terbuka ya teman-teman. Periode jaringan terbuka bergantung pada kematangan ekonomi jaringan tertutup. Jadi periode terbuka bergantung pada kematangan ekonomi di jaringan tertutup dan kemajuan KYC. Periode ini dapat dimulai pada hari Pi atau 14 Maret 2022, hari Pi 2 28 Juni 2022 atau setelahnya. Periode jaringan terbuka berarti bahwa firewall dalam periode jaringan tertutup akan dihapus, memungkinkan konektivitas eksternal apapun, misalnya ke jaringan lain, dompet, dan siapa saja yang ingin terhubung ke Pi mainnet. Panggilan API tidak akan di firewall, dan pioneer akan dapat menjalankan Pi node dan layanan API mereka sendiri. Perintis akan memiliki konektivitas dengan blockchain lainnya. Node komunitas juga dapat menjalankan mainnet. Jadi di sini keterangannya adalah pada white paper 2021 ya teman-teman, roadmapnya. Periode jaringan terbuka bergantung pada kematangan ekonomi jaringan tertutup dan kemajuan KYC ya teman-teman. Jadi sangat bergantung kepada kematangan ekonomi jaringan tertutup dan kemajuan KYC ya, artinya tergantung pada transaksi pada jaringan tertutup itu sendiri atau pada saat ini, dan juga pada kemajuan KYC ya teman-teman. Dan jika KYC ini sukses atau goal dan dapat dilakukan secara massal menyeluruh, maka tidak menutup kemungkinan planning roadmap di atas yang saya sebutkan tadi akan dapat berjalan sesuai dengan rencana ya teman-teman. Dan periode jaringan terbuka dapat dimulai pada hari Pi yaitu 14 Maret 2022 atau hari Pi kedua 28 Juni 2022. Dan tidak menutup kemungkinan jika ini molor atau mundur bisa mengalami kemunduran ya teman-teman. Artinya ini sangat bergantung pada dua hal tadi ya. Jadi sangat tergantung pada kematangan jaringan tertutup dan juga pada kemajuan KYC ya teman-teman.
Ya teman-teman, sekian dulu konten dari saya, semoga bisa sedikit membantu ya, atau sedikit mencerahkan teman-teman, dan kita tinggal tunggu besok tanggal 1 Maret ada berita apa ya. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.